mobil semua serempak. Dan kemudian ada kritik yang kami sampaikan mulai dari Dewan, Ubi Iran, Labu, bahkan dari Pajak ini ada sidang yang Pak Susilo dengan karyawan kalian ini yang kita mau tampilkan mana yang selama ini kami bina. dari jalan. Mirip seragam Pak Marcel. Masih. Relawan Saya kata tadi Pak. Ya. Jadi ada beberapa produk yang sudah kami program-program produk dari UMKM, terus ada beberapa lain juga. Jadi maksudnya kami di kegiatan itu mungkin kami mau mengikuti
produk-produk hasil yang kita orang itu diperbantukan. Oke, boleh dijelaskan dulu ya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya punya Dewan Pimpinan Pusat yang paling ganteng. Pak Marcel, ada kita, teman-teman semua. Pertama, ada 2 poin tadi. Kalau untuk kartu asuransi, ada yang jelaskan beliau. Karena kartu asuransi itu sumbernya untuk dari Dewan Pimpinan Pusat, berlaku untuk 1 tahun. Secara detail nanti Pak Yusuf lah itu. Bagaimana cara Bapak Ibu mendapatkannya. Nah, tapi itu melalui Pak Marcel. Karena ini sistem tandem. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan yang rencananya mau dilaksanakan 23 Juli. Jadi sehari mau mendatangkan calon presiden Ganjar Pranowo, kemudian Haritanu sebagai ketua umum dan Tuan Guru Bajang atau Dr. Zainul Majdi ke Palu. Jadi sebenarnya kegiatan itu konsolidasi besar-besaran lah terhadap keberadaan DPW. Dan memang dalam 1 hari kegiatan itu kita mau melibatkan pelaku UMKM. Jadi panitianya sudah ada. Jadi ada sudah beberapa yang pelaku-pelaku UMKM itu sudah mendaftar ke panitia karena sehari itu ada banyak kegiatan yang dibuat. Jadi ada jalan santai yang hadiahnya itu lumayan besar, dapat rumah, kemudian umroh bagi yang muslim, kemudian motor, TV ya segala macamnya dengan sistem berupa. Harapannya semua peserta yang terkumpul, target kita 20.000 orang itu belanjanya di UMKM itu. Nah, kita lagi berhitung perencanaan panitia karena rapatnya belum final. Kalau harga baksonya misalnya ini UMKM bakso 10.000, maka dijual ke umum itu 5.000. Yang setengah harga itu akan disubsidi oleh panitia, oleh Perindo lah. Jadi kalau harganya mau goreng misalnya 100.000, dijual di situ semua harus 50. Nanti ya, secara teknis ini juga belum kita bicarakan karena tenaga ahli gubernur provinsi yang sudah gabung di Perindo untuk perusahaan. Kalau itu nanti didaftarkan ke panitia karena kayaknya juga akan terbatas karena ada 1 lapak yang kita siapkan untuk pelaku UMKM itu. Settingan acaranya itu nanti ketua umum setelah selesai sambutan itu akan berjalan mengunjungi lapak-lapak UMKM tersebut. Ya tentunya UMKM ini juga sudah harus ber-KTA Perindo. Jadi selain kita memperkenalkan usaha kecil, mikro dan menengah itu, kita juga merekrut bagaimana orang yang hadir di situ yang sebelumnya belum jadi anggota Perindo menjadi anggota Perindo. Karena muaranya kegiatan ini kita mau menambah KTA-isasi agar target mau menang itu juga bisa terpenuhi. Penjelasan awal nanti bisa berjalan. Nah, saya mau berharap kalau KTA itu bagaimana caranya, syaratnya gampang. Dukung Pak Yusuf Lakasen untuk DPR RI, nah, pasti dapat kartu itu. Tapi kalau DPR RI yang pilih orang lain, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Sudah siang, sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Tim Pak Marcelino. Ini Joko. Ya, semua Dewan UMKM ya. Saya tahu kalau Pak Marcel kan dedenkotnya biovlog ini. Bahkan biovlognya itu sudah dimuat juga di medsosnya Perindo ya. Jadi pemberdayaannya konkret dan real. Bahkan juga Pak Roni juga ikut bantu untuk cover permodalannya biar makin banyak yang cover. Nah,
Kalau soal asuransi, kok saya kangen ada kayak sebenarnya di dompet saya. Asuransi dari Indo ya, mengikat pemilih gitu ya. Jadi kartunya kayak begini, dia sama kayak kartu ATM. Ya. Nah, cuma di baliknya itu sudah ada nama yang tertulis calon DPR-nya adalah saya. Ya. Kemudian nanti kalau misalnya DPRD provinsinya Pak Marcel, berarti nanti Pak Marcel pakai bikin stiker atau dia tulis langsung, itu bisa, tapi sudah ada kotaknya sudah di sini. Siapa calon kabupatennya juga bisa, ya. Misalnya Pak Marcel kasih siapa lagi calon DPRD kota yang mau menjalankan ini, ya. Itu bisa. Nah ini KTA ini berasuransi, dia asuransi kecelakaan. Jadi kalau ada yang memegang ini, dia kena satu insiden kecelakaan, tidak meninggal itu dapat 300.000. Tapi kalau meninggal akibat kecelakaan itu, maka dapat 3 juta. Ya. Nah, ini untuk aktif, maka harus di-scan barcode-nya ini. Nanti dari situ ada petunjuknya, silakan diisi. Kalau sudah terregistrasi berarti otomatis sudah terregistrasi datanya di pusat, sehingga kalau apa-apa kan tinggal diklaim saja nanti kalau misalnya terjadi peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan itu tentunya ya. Nah, ini berlakunya 1 tahun, jadi sampai Juni 2024. Ya. Ini berapapun kita edarkan di sini itu bisa, ya. Tapi dipastikan dulu harus teredar dengan baik, bukan cuma dibagi-bagi begitu. Terpastikan orang ketika memegang ini harus Pak Marcel, petugas kita atau siapa gitu, harus terpastikan terregistrasi dulu, dia baru kasih tinggal. Jangan cuma kasih begitu, ya terserah dia mau diregistrasi, tapi ternyata datanya di pusat tidak masuk-masuk karena tidak terregistrasi. Jadi ada barcode-nya. Kenapa juga penting terregistrasi? Karena kita ingin dapat data saudara kita tersebut. Karena kan kalau dia isi, otomatis akan ada 2 terisi di situ, dia sendiri sama ahli warisnya. Nanti juga itu akan kita pakai untuk mengingatkan kembali saat pencoblosan ya, kan ada komunikasi yang akan dilakukan oleh tim dari pusat. Tapi manfaatnya itu tadi ya, kita sediakan ratusan ribu nanti khusus untuk Sulawesi Tengah, tapi secara nasionalnya sekitar 15-20 juta ya, karena Pak HT ingin Perindo tidak hanya partai yang lolos Senayan, tapi juga harus signifikan secara kursi biar kita bisa mempengaruhi kebijakan. Saya kira itu penjelasan saya soal KTA ini. Nanti ininya lewat Pak Marcel lah, tergantung Pak Marcel bisa realistis untuk tahap pertama yang bertahap ini. Yang sekarang yang saya bawa itu 10.000 ya. Jadi setiap 75% terregistrasi sudah ya, orang sudah terdaftar, maka saya bisa minta lagi sampai seterusnya begitu modelnya. Gitu saja ya, penjelasan soal KTA berasuransi ini. Tentunya kan beda dengan partai-partai lain. Yang partai lain mungkin KTA-nya enggak. Ini karena ya tadi itu berasuransi, ongkosnya besar. Itu Pak, itulah. Oke. Untuk UMKM saya undang siapa ya di luar sana? Dina. Kita kan dalam tim ini di Pokir 2004 itu ada sekitar 1.000 lebih ya saat ini. Nah, bagaimana kami bisa mendapatkan, jangan nanti kita kasih barang 100 orang, ternyata yang 10 juga. Ya, target 1.000 itu dikasih semua. Iya, itu yang Karena target KTA berasuransi ini 300.000. Tetapi kami 1.000 itu bukan cuma 1 orang satu, di situ ada keluarga yang sampai 10 orang. Karena memang yang masuk dalam data yang kami registrasi selama ini 1.000 itu bisa beranak lagi lah kira-kira gitu. Agar kami tidak lagi menunggu akhirnya nanti kalau sudah dapat, kalau bisa kami diberikan berapa kira-kira supaya kami bisa yang aktif. Gitu. Oke. Ya nanti itu Bapil yang atur ya. Ya. Karena saya serahkan ke Bapil yang urusan ini. Yang pasti bertahap. Artinya saya pastikan 1.000 berapa itu akan tercover. Tapi tidak langsung misalnya 1.000 ini kita kasih 1.000. Ini harus distribusi biar cepat. Toh? Kalau 1.000 langsung ke Pak Marcel pasti lambat tuh. Ya, kan? Tapi kalau dibagi misalnya, dia cepat. Sehingga sudah masuk 75%, saya bisa minta lagi.
Mungkin dari 10.000 sekarang saya minta langsung 20.000 karena ini cepat nih Sultan. Gitu. Karena di sini ada 4 dapil yang memang sudah Kita saya panggil dulu bagian UMKM. mereka ini datang bukan tim yang di lapangan tetapi tim menginput. Oh iya. Jadi kita ada 4 sudut barat, barat, lalu timur. Saya bisa di-cover oleh mereka itu agar kami sebarkan di 4 dapil ini sampai cepat. Ya nanti coba diskusi dengan Babil dengan Pak Eman sama Anton ya. Pak Marcel ya. Nanti mereka akan jelaskan karena mereka yang atur pendistribusiannya. Yang pasti saya pastikan akan dapat semua itu. Ya, tim dan supaya Saya di sini lagi. kecemburuan Ya. teman-teman nanti hanya apa yang kita mau sebut hari ini sama saja kepada nama. Jadi ya kita ini bukan bagian dari kelompok lapangan, tetapi kami bagian kelompok dari administrasinya. Jadi di sini ada 4 dapil di mana mereka yang selalu meliput. Dari lapangan ada kalau kita mau disebutkan ya. Nanti kalau untuk KTA asuransi, Pak Marcel bisa langsung komunikasi dengan Pak Bibi. Iya. Berapa datanya nanti dikasih. Karena ini kartunya ini tandem dengan Pak Yusuf. Iya. Jadi Memang kita sudah seperti Oke. itu yang saya sampaikan. Cuman yang saya dari Pak Ketua, misalkan kalau kita diberikan 100 berarti kalau kita bagi apa cuma 25. kalau ini kan mau menang kita Pak. Targetnya ini cuma secara bertahap. Iya, cuma maksudnya target pertama. Kita punya target itu Sulawesi itu 300.000 suara Pak. Iya. Itu artinya sangat besar. Kalau menjadi anggota DPR provinsi, Bapak cuma 1.000 tidak dulu itu. Iya, karena maka Targetnya harus 10.000. kita kan di sini ada inputan yang kami berikan ke Bapak Ibu hari ini. Itu cuma per orang dalam satu kata. Tapi orang yang Kan itu target minimal untuk bisa di 2.000 kan? Iya. Kalau mau menang baru pakai ini. Ya, nah kami juga punya data di real di lapangan, yang mana dari Bioflok kemudian ada Kubik kemarin ada sekitar 200 lebih kelompok sejak saya masuk DPR dan UMKM yang 1.000 kakak lebih 1.000 usaha yang ada di Kota Palu yang pemberian 2 juta per satu UMKM yang saya berikan dari hasil profil saya. Nah, tahun depan ini memang kami sudah mau anggarkan lagi, jadi memang masyarakat antusias dengan karena ada bukti yang mereka lihat. Oke, kalau gitu biar clear, ini kebetulan ada Ibu Ketua Kartini yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan tanggal 3 itu UMKM. Kan tadi ada beberapa bisa tidak terlibat UMKM di sini loh. Iya. Nah, biar dijelaskan juga apa saja syarat-syarat untuk bisa terlibat di kegiatan 23 Juli. Ya diteruskan ya, saya pamit ada acara dulu ya. Konferensi pers dulu sebentar soal KTA asuransi. Ya. Sudah dalam rapat. Ya, cukup. Saya tidak. Silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk kegiatan apel siaga koordinator UMKM itu saya dan beberapa teman termasuk BPT juga. Nah, kita itu peserta untuk apel siaga itu insya Allah 15.000 bahkan lebih, sehingga kita itu menyiapkan UMKM di awal itu 50, tapi ternyata 50 orang UMKM menyediakan minimal 200 saja porsi makanan itu tidak cukup untuk memenuhi peserta 15.000 itu, sehingga kami tidak mematok jumlah UMKM-nya berapa, tetapi kami mengalihkan berapa banyak produk yang dia bisa jual seperti itu kan. Misalkan kita disiapkan oleh IO tenda itu sekitar 20, mungkin nanti akan kita tambah dengan tenda terowongan kalau misalkan meluap banyak gitu kan untuk memenuhi itu tadi. Karena peserta apel siaga ini akan diberi voucher seharga 5.000. Nanti dia belanja UMKM itu pakai voucher. Kalaupun harga makanan dari UMKM itu 15 atau 10.000, sisanya akan dibayar cash. Diskonnya 5.000 itu akan dibayar perindo oleh ke pelaku UMKM. Seperti itu nanti tadi. Nah, kami menerima pelaku UMKM itu pendaftarannya, mendata nama, alamat, produk apa yang dijual, dan porsinya berapa banyak. Misalkan satu orang pelaku UMKM itu bisa menyiapkan 200 porsi misalkan. Nah,
nasi kuning atau minuman apa saja. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan, tapi kalau misalkan cukup alhamdulillah nanti kita akan diskusi lagi teknis penjualan. Waktu dan lokasi Bu, kira-kira? Waktunya tanggal 23 Juli, itu hari Minggu, nanti pelaksanaannya di lapangan Telkom. Nanti insya Allah ini baru rencana. Semua UMKM yang terdata kita akan bagikan atribut biar ada pembeda antara pelaku UMKM yang terdata di kita di Perindo dan yang jualan di luar, karena di mana-mana kegiatan event itu pasti akan ada banyak dikerumuni oleh penjual UMKM yang lainnya. Apalagi ini yang saya tanyakan, ada enggak lahan untuk kami melakukan pameran produk? Dalam arti kami kan punya misalkan seperti sidat, ini kan yang kami sudah kelola, bahkan kami ekspor sudah ini bakso sidat. Jadi kami bukan pelaku, ada sebagian teman yang akan masuk dalam pelaku usaha itu, tetapi kami juga ada menampilkan produk yang memang labelnya ada Partai Perindo di situ. Jadi seperti keripik itu kita dari kelor, ubi merah, kemudian labu, kemudian ada teh kelor. Ya memang kami punya label, kami tidak berjual, tapi kami ingin memperlihatkan produk yang ada di Sulawesi Tengah melalui Partai Perindo, karena kami punya label Partai Perindo. Nah, kedua di bagian perikanan ada nila ini yang kami mungkin vakum kita pamerkan. Di situ yang siap saji, kemudian dari sidat yang produk makanan bakso sama kamera. lagi. Pak Fasel, Ya. saya buka dulu konferensi pers di atas ya di lantai 3. Iya. Tapi saya ditunggu saya. Dan memang dari kita Internal Perindo. jadi bisa nggak diakomodir, misalkan disiapkan booth Iya. berapa. Jadi selama kegiatan itu produk yang kami hasilkan dari pemberdayaan itu ada bisa diperlihatkan. Jadi maksudnya ini bisa membangun orang juga, Perindo bisa dalam pemberdayaan bisa menghasilkan. Iya, saya paham. Jadi seperti ini kan event besar, mendatangkan banyak orang karena kita akan kedatangan insya Allah ada Pak Ketua Umum, ada Beliau, ada calon presiden kita juga Pak Ganjar Pranowo dan Pak TGB. Nah, itu satu sekaligus datang nanti. Memang pelaku UMKM Perindo ini tidak pernah terpikirkan karena belum pernah dibicarakan. Jadi ini juga salah satu, alhamdulillah ini Pak Marcel sudah mengatakan kita bertemu secara langsung, sehingga saya juga tahu bahwa sejak Pak Marcel ada di DPR terbentuk UMKM Partai Perindo. Terima kasih Pak Marcel, karena saya juga sebagai Ketua Kartini yang meminta maaf sebenarnya karena selama ini belum ada melakukan kegiatan, karena memang harus diakui selama Partai Perindo ada di satu pemilu ini hanya memenangkan sedikit anggota DPR termasuk di Kota Palu sendiri. Pak Marcel sendiri intinya belum bisa berbuat banyak seperti itulah. Insya Allah dengan pemilu ini kita bisa lebih berkembang lagi. Satu orang Pak Marcel bisa membuat ibu-ibu semua berdaya dengan UMKM yang ada. Nanti insya Allah kedepannya semoga ada lagi Pak Marcel yang baru, perwakilan dari Perindo yang baru, yang sama-sama punya misi mengembangkan UMKM seperti itu kan. Termasuk saya juga sebenarnya pelaku UMKM, tapi saya bergerak di bidang kuliner. Setelah di rapat nanti berikutnya saya akan membicarakan soal masukan tadi, bahwa kita ada UMKM khusus Perindo, apa-apa yang dipamerkan itulah hasil produk binaan, gitu kan. Jadi kegiatan Perindo ini memang besar karena setiap gerakan itu selalu diliput oleh MNC lokal. Pak Marcel juga punya tim sendiri, jadi setiap kegiatan selalu di block up oleh media sehingga bisa besar. Jadi seperti itu. Dengan ini usul juga, Siapa tahu mungkin dari kegiatan itu, dari hasil olahan-olahannya kita ini bisa menjadi bingkisan. Ya, kita Nah, jadi mungkin ini keripik olahan dari UMKM yang kita bentuk, yang kita bangun, hasilnya itu jadikan bingkisan untuk tamu-tamunya kita. Nah, itu bisa dipikirkan.
kita akan siapkan. Nanti kita yang siapkan. Ini maksudnya harus diperjelas dulu, bingkisan ini apakah ikhlas dari pelaku UMKM-nya atau bingkisan ini kami dari pihak kantor yang membeli ke UMKM. Nanti kita dari maksudnya ini kita mau menunjukkan bahwa orang-orang Dari yang pemberian istilahnya, pemberian. dari orang Oke. di Perindo ini Oke. yang sudah terjun di pemberdayaan UMKM. Hasil dari ini mau kita tunjukkan bahwa kita sudah di Sulawesi Tengah ini Perindo sudah mulai menghasilkan hasil Iya. pemberdayaan. Kalau begitu kira-kira berapa banyak yang akan diberikan sehingga kami tahu siapa saja yang akan diberikan. Jangan sampai semua mau tidak mencukupi begitu kan? Karena masih ada lagi. Iya. Apakah tidak bisa, kan sudah terbentuk penelitiannya ini, apakah tidak bisa dari dua pemuda Perindo itu salah satu dari penelitian? Pemuda Perindo. Iya, dengan geoblok. Masalahnya kan ini orang banyak. Ketika nanti kami punya produk di situ, kami bisa bertanggung jawab dalam hal itu. Oh iya, nanti saya rapat dulu dengan pengurus DPD. Berapa nama yang diusulkan bisa membantu. Kalaupun kami masih butuh tenaga, Nanti mengisi kami program. Ya. kami akan koordinasi lagi dengan teman-teman. Orang bisa di. Bu, dalam rapat yang lalu-lalu belum ada sudah pernah dibicarakan tentang binaan Perindo, UMKM, binaan Perindo. Yang ini tadi kan fokus yang masyarakat ya. Iya. Yang binaan Perindo belum ya? Kalau Maksud saya yang tadi ini sudah termasuk itu kalau misalnya judulnya binaan Perindo. belum Ya? belum kita sasarannya apakah itu teman-teman Perindo, apakah itu binaan Perindo yang sudah dibagikan gerobak, apakah itu orang yang baru menjual, semua kita Oh, lakukan. sama, Yang jelasnya sama. kita adalah membuka peluang sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha yang mau Ya. berpartisipasi di kegiatan apel siaga ini. Nah, akan lebih baik lagi ini sudah ada binaan yang jelas dari Partai Perindo. Iya. Seperti itu. Jadi terima kasih sekali ini sudah hadir, sudah mau diri. Jadi dengan begitu kita bisa membantu mempromosikan bahwa Perindo ini bukan hanya sekedar slogan pemberdayaan Iya. UMKM, tapi sudah melakukan. Seperti itu. Oh iya, tidak apa-apa, tidak sia-sia. Ini sudah jalannya, Pak. Iya. Tadi niat baik dari Iya. rumah masing-masing. Alhamdulillah datang di sini tidak sia-sia, diterima dengan baik Iya. dan ada informasi yang baik untuk teman-teman sekalian. Setelah jemput bola Bu, informasinya lebih jelas tuh kayak kartu, Iya. rencana kedatangan ketum Iya. lebih jelas. Iya, itu dia. Saya banyak kan ada 3.000. Nah, ini orang. Ya. Ya, ini orang. Gimana kayak kita foto bareng sama ibu? Ayo, iya. Kesempatan bapaknya tidak ada, Pak. Mumpungnya. Satu. Nah, sudah, foto sudah. Kamera lagi 1, 2, 3. Sudah.